Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siam dengan NIM R1C1230448. Saya dari kelas B, jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana genesa dan lingkungan pengendapan batu bara. Jadi batu bara merupakan salah satu jenis batuan sedimen anorganik yang terbentuk dari akumulasi dan perubahan sisa tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun, yang dimana prosesnya melibatkan kondisi lingkungan yang khusus, yakni daerah rawa yang tergenang air, sehingga meminimalkan oksigen dan memperlambat proses pembusukan. Nah, batu bara menjadi salah satu sumber energi fosil penting yang sering dimanfaatkan dalam industri, pembangkit listrik, dan manufaktur. Nah, masuk pada poin utama. Yang pertama, bagaimana proses genesa batu bara, di mana pada tahap pertama yaitu tahap pembatuan. Nah, pada tahap pembatuan atau petrification adalah proses awal terbentuknya batu bara, di mana sisa tumbuhan yang mati dan terkubur di lingkungan basal mulai berubah menjadi gambut. Nah, pada kondisi minimum oksigen, bakteri anaerob dan mikroorganisme lain menguraikan bahan anorganik secara terbatas, sehingga sebagian besar jaringan tumbuhan tetap terjaga. Gambut memiliki kandungan air tinggi dan bentuk yang belum padat, menjadi dasar pembentukan batu bara selanjutnya. Nah, pada tahap kedua yaitu tahap pembatubaraan. Nah, pada tahap ini setelah terbentuk gambut, proses pembatubaraan terjadi melalui tekanan dari sedimentasi di atasnya serta peningkatan suhu seiring berjalannya waktu. Pada tahap ini, bahan anorganik dalam gambut mengalami perubahan kimia dan fisika yang mengurangi kadar air dan mengakibatkan dan meningkatkan kandungan karbon pada gambut. Lambat laun, gambut berubah menjadi batu bara dengan tingkat kualitas yang lignit. Tingkat kualitas batu bara ada beberapa tingkat. Yang pertama lignit, bituminus hingga antrasit, tergantung pada kondisi pembatubaraan dan lama perubahannya. Oke, selanjutnya faktor pengendali genesa batu bara. Jadi pembentukan batu bara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jenis vegetasi yang membentuk gambut. Jadi gambut ini adalah bahan dasar dari batu bara. Jadi daerah-daerah yang memiliki vegetasi yang sangat masif itu adalah merupakan lokasi yang sangat baik untuk terbentuknya batu bara. Contohnya yaitu pada daerah dengan iklim tropis hingga subtropis. Yang kedua, posisi muka air tanah yang stabil. Nah, jadi posisi muka air tanah yang stabil ini sangat berpengaruh, di mana pengaruhnya ini dia menjaga akumulasi bahan anorganik tetap terendam dan terjaga dari oksidasi, sehingga si gambut ini akan selalu dalam kondisi yang basah. Yang ketiga, kondisi lingkungan seperti anaerob penting untuk pengawetan bahan anorganik. Jadi daerah-daerah atau lingkungan yang anaerob ini menyebabkan proses pembusukan pada bahan gambut menjadi terbatas, sehingga bahan dasar dari pembentukan batu bara ini akan terawetkan. Yang terakhir, waktu. Lama waktu dan kondisi geologi seperti suhu dan tekanan juga menentukan kualitas dan karakteristik batu bara yang terbentuk. Oke, selanjutnya lingkungan pengendapan batu bara. Jadi ada 5 lingkungan pengendapan batu bara. Yang pertama lingkungan pengendapan barier,
Nah, lingkungan pengendapan barier terbentuk selama delta mengalami progradasi. Kemudian akan terjadi pengisian suplai sedimen dari darat dan laut hingga meluas ke daerah rawa back barier. Lingkungan barier memiliki peran penting, yaitu menutup pengaruh oksidasi air laut dan mendukung pembentukan gambut di bagian daratan. Yang kedua, lingkungan pengendapan back barier. Nah, lingkungan pengendapan back barier memiliki karakteristik batu sedimen yang mengalami coarsening upward. Terdapat serpi abu-abu gelap yang kaya bahan organik, batu lanau, dan mengandung batu bara yang tipis dengan penyebaran secara lateral yang tidak menerus serta konkresi siderit. Umumnya, batu bara di daerah lingkungan back barier tipis, tidak menerus, mengandung banyak sulfur, dan seringkali juga disebut sebagai shell hitam atau bone coal. Yang ketiga, lingkungan pengendapan lower delta plain. Lingkungan lower delta plain yang didominasi oleh sequence coarsening upward. Lingkungan ini terdiri dari batu lumpur, batu lanau. Selain itu memiliki ketebalan 15-55 meter dan penyebaran lateral 8 hingga 10 km. Selanjutnya, lingkungan pengendapan upper delta plain fluvial. Upper delta plain adalah daerah akumulasi gambut dalam jumlah yang tidak banyak, akan tetapi lingkungannya relatif stabil. Untuk endapannya sendiri didominasi oleh batu bentuk linear, tubuh batu pasir lentikuler yang mempunyai ketebalan 25 meter dan lebar 11 km. Terakhir, lingkungan pengendapan transisional lower delta plain. Zona ini zona di antara lower dan upper delta plain adalah zona transisi yang memiliki karakteristik lithofasies dan sequence tersebut, di mana merupakan juga sequence bifill yang dicirikan oleh litologi yang berbutir halus dan lebih tipis, berkisar 1,5 hingga 7,5 meter daripada sequence lower delta plain. Jadi itu 5 lingkungan pengendapan batu bara. Ada pengendapan barier, back barier, lower delta plain, upper delta plain, dan transisi. Oke, kesimpulan, proses pembentukan batu bara melalui tahapan penggambutan dan pembatubaran memerlukan waktu yang sangat lama serta kondisi lingkungan khusus yang mendukung pengawetan bahan organik. Lingkungan pengendapan seperti rawa, delta, dan pantai sangat mempengaruhi karakteristik dan mutu batu bara yang terbentuk. Pemahaman mengenai genesa dan lingkungan pengendapan ini penting untuk mendukung eksplorasi juga lebih efektif dan pemanfaatan batu bara secara optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.